Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, pada kali ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat sederhana, tetapi itu sangat penting. Dan itu berkaitan dengan tradisi keilmuan di Indonesia. Dan satu hal yang sederhana itu adalah satu pertanyaan yang semua dari kita yang telah mengenyam pendidikan itu pasti bisa menjawabnya, termasuk bisa dijawab oleh peserta didik yang mengenyam pendidikan pada tingkat dasar. Pertanyaan itu sangat sederhana, yaitu biasanya ketika kita berkunjung ke rumah kerabat, keluarga, dan kemudian kita baru ketemu, maka dia akan bertanya, pertanyaan sederhana, di manakah kita sekolah? Kan, kita sekolah di mana, atau sudah kelas berapa di sekolah, kan? Nah, pertanyaan itu kemudian lantas kita akan menjawab, saya sekolah di madrasah ini, saya sekolah di SMK ini, saya sekolah di SMA ini, kan? Atau saya sekolah di pesantren ini. Terlihat jawaban itu secara sederhana kita menganggap itu adalah satu jawaban yang benar, tetapi pertanyaannya adalah apakah dalam tradisi keilmuan sejarah, apakah jawaban itu sudah benar terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan, atau justru yang mana yang salah? Apakah jawabannya yang salah atau justru pertanyaannya yang keliru? Kan? Itu kan penting. Satu hal yang sederhana tetapi itu sangat penting. Nah, sekarang saya memiliki bukunya Karl Steinbring, ya, dengan judul Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Nah, Karl Steinbring ketika dia menuliskan buku ini, kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa ternyata pesantren, madrasah, dan sekolah itu merupakan tiga jenis lembaga pendidikan yang berbeda. Dia tidak satu. Pesantren tidak bisa disebut dengan sekolah. Madrasah juga tidak bisa disebut dengan sekolah. Apa sih letak perbedaannya? Tentunya banyak. Salah satu letak perbedaannya itu adalah dari segi latar historis dan dari segi substansi, dari segi isi dari apa yang diberikan di lembaga itu. Pesantren itu telah hadir di abad ke-13, atau setidaknya kalau kita bicara tentang Islamisasi, pesantren itu hadir setelah masyarakat menerima agama Islam. Itu jelas sudah hadir, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Nah, selain daripada itu, fokus pembelajaran pada dunia pesantren itu lebih banyak pada persoalan, bukan lebih banyak, tapi di masa-masa awal sebelum abad ke-20, pesantren itu lebih fokus pada persoalan tafaqquhu fid din, ataukah dia lebih fokus pada pembelajaran keagamaan. Sehingga kemudian dalam dunia pesantren itu kita mengenal banyak kitab. Kalau kita bicara tentang kitab, itu tidak bisa lagi dilepaskan dari kiainya. Kalau tidak bisa dilepaskan dari kiainya, maka tidak bisa juga dilepaskan dari alirannya. Maksudnya tarekat dalam pesantren itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pesantren itu berdiri sudah ratusan tahun, barulah kemudian sekolah didirikan. Sehingga kemudian jelas tadi, pesantren itu merupakan lembaga indigenous orang Indonesia. Sekolah itu nanti didirikan di abad ke-19, tahun 1800-an. Kenapa sih didirikan sekolah? Alasannya sederhana, karena pemerintah kolonial itu membutuhkan tenaga kerja, yang dimana tenaga kerja itu tidak bisa didapatkan dalam dunia pesantren. Kenapa tidak bisa didapatkan? Itu jelas. Di dalam buku ini itu dijelaskan bahwa pesantren itu merupakan satu lembaga pendidikan yang sangat buruk dalam pandangan pemerintah kolonial. Kenapa dianggap sebagai satu lembaga pendidikan yang sangat buruk? Karena dia tidak sesuai dengan keinginan pemerintah kolonial. Kan? Di pesantren itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Apakah itu dia berbicara, apakah dia menulis? Kan? Kemudian diajarkan itu adalah fokus pada pembelajaran ilmu pengetahuan agama, tafaqquhu fid din. Hal ini berbeda dengan keinginan Belanda. Kalau Anda masuk dalam lingkungan pemerintah kolonial, maka Anda pandai berbahasa Latin, harus pandai menulis huruf Latin.
dan itu tidak dipelajari dalam dunia pesantren. Sehingga kemudian di abad ke-18, di abad ke-19 maaf, 1800-an, pemerintah kolonial kemudian mendirikan satu lembaga pendidikan yang dikenal dengan sekolah. Dan ini penting, lembaga pendidikan modern di Indonesia itu tidak diperkenalkan oleh umat Islam, tetapi justru lembaga pendidikan modern di Indonesia, ya kan, dalam perjalanannya itu justru diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Nah, maka muncullah sekolah dengan titik fokus pembelajarannya pada pengetahuan umum, ya kan, atau berdasarkan kepentingan pemerintah kolonial. Itu yang kedua. Yang ketiga, madrasah kemudian muncul di awal abad ke-20. Kalau pesantren tadi muncul di abad ke-13, kemudian sekolah muncul di abad ke-19, maka madrasah muncul di awal abad ke-20. Kalau sekolah tadi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial, maka madrasah itu diperkenalkan oleh umat Islam yang telah mengunjungi Timur Tengah. Apa perbedaan antara pesantren, sekolah dengan madrasah? Kita menyebut tadi, pesantren itu dia lebih fokus pada persoalan keagamaan. Sekolah lebih fokus pada persoalan ilmu pengetahuan umum. Hal ini berbeda dengan madrasah. Madrasah itu dia menggabungkan metode sekolah dan menggabungkan metode pesantren. Mana contohnya kita lihat? Di madrasah itu diperkenalkan sistem per kelas, kan? Dan itu meniru model sekolah. Di madrasah itu dipelajari pengetahuan umum dan itu meniru model sekolah, kan? Nah, dari pesantren, apa yang diambil dari pesantren? Yang diambil dalam dunia pesantren itu adalah pembelajaran terkait dengan tafaqquh fiddin, pembelajaran terkait dengan ilmu keagamaan. Dan itulah dunia pesantren, itulah dunia madrasah. Sehingga sangat jelas bahwa di Indonesia kita memiliki 3 jenis lembaga pendidikan, ya, di luar daripada dunia kampus, ya. Nah, setidaknya kalau kita masukkan dunia kampus, maka jelas ada 4, ataukah kita masukkan juga lembaga pendidikan sebelum sekolah dasar atau pendidikan dasar, jelas kurang lebih 5 lah. Jadi kembali lagi, pesantren, madrasah dan sekolah itu merupakan tipe jenis lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga kemudian jelas bahwa kita harus memahami, ketika kita mengajukan pertanyaan, justru pertanyaannya itu adalah di mana seseorang itu menempuh pendidikan, bukan di mana seseorang itu melanjutkan sekolahnya. Dan itu suatu hal yang sangat berbeda. Dan saya pikir itu sekian.